Nah, ini dari kisi-kisi yang di website ternyata eh, ada osilasi di semester ini. Di tes yang ini. Sebenarnya osilasi sebenarnya sama aja sih, mirip kayak gelombang, tapi kita coba lihat ya. Pak, saya siapin dulu. Oke, ini udah muncul, Brenda. Udah kelihatan. Ya udah. Oke, jadi osilasi sebenarnya basicnya mirip kayak gelombang, walaupun sebenarnya beda ya. Jadi osilasi sama gelombang itu dua materi yang berbeda. Nah, bedanya di mana? Jadi kalau osilasi itu adalah gerak periodik. Gerak periodik di sekitar titik setimbang. Jadi kalau osilasi itu si materinya atau bendanya tuh nggak berpindah gitu kayak gelombang. Dia cuma bergerak tapi gerakannya berulang. Nah, cuman gerakannya tuh mirip kayak gelombang fungsinya karena dia akan fungsi sin atau cos juga. Jadi periodik itu artinya dia berulang. Nah, sebenarnya ada banyak benda yang bisa bergerak osilasi, tapi kita hanya belajar dua. Nah, kita coba dulu ya. Jadi, kita mulai dengan yang namanya ini, jenis-jenis osilasi. Jadi, secara umum, osilasi itu dibedakan jadi tiga. Yang pertama namanya osilasi harmonik sederhana. Ini disingkatnya OHS. Oke. Nah, OHS itu gerak osilasi yang kayak gimana sih? Jadi ini adalah gerak osilasi tanpa disertai gaya hambat. Jadi kita anggap tidak ada gaya yang menghambat gerakannya. Maka secara teori, kalau geraknya benar-benar harmonis sederhana, maka benda itu tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Karena tidak ada gaya hambat. Nah, yang kedua namanya adalah osilasi teredam. Nah, ini sesuai dengan namanya, gerak osilasi disertai adanya gaya hambat. Bisa aja gaya hambatnya itu dari lantai, hambatan gesekan gitu ya, atau bisa juga hambatan udara dan lain-lain. Contohnya adalah kalau kita main bandul. Main bandul di ruangan terbuka biasa. Kita main bandul, pasti bandul lama-kelamaan berhenti kan ya. Padahal nggak kita Ya. apa-apain. Kenapa? Karena bandulnya itu kan dihambat oleh udara. Itu namanya oscillasi teredam. Kalau oscillasi harmonik sederhana tuh bayanginnya kayak kita main bandul, tapi di ruang hampa, nggak ada udara. Maka secara secara apa? Secara konsepnya tidak ada yang menghambat dia untuk berhenti. Maka logikanya harusnya kalau kita main bandul di ruang hampa, bandul tersebut tidak akan pernah berhenti karena nggak ada gaya hambatnya. Nah, oscillasi yang ketiga namanya adalah oscillasi teredam terpaksa. Oke. Nah, ini yang seperti apa? Ini adalah gerak osilasi disertai adanya gaya hambat dan adanya gaya eksternal untuk menghentikannya.
Jadi, selain bendanya itu bergerak, apa, dihambat oleh gaya hambat, gaya gesek atau gaya apa ya, tapi kita emang sengaja memberikan gaya hambatnya, gaya eksternal. Tujuannya untuk menghambat. Contohnya, bayangin kita lagi main bandul, bandul disimpangkan kan ya, disimpangkan, terus beberapa saat kemudian tangan kita megang tali dari bandulnya. Mhm. Lama kelak, maka si bandul yang awalnya bersimpangan gitu ya, berosilasi, Iya. maka dia akan cepat berhenti kan? Iya nggak? Iya. Karena ditahan pakai tangan si si apa si talinya. Itu namanya osilasi teredam terpaksa. Nah, sebenarnya ada tiga. Tapi, tapi untuk TPB, bahkan untuk nanti di perkuliahan, kita hanya belajar ini, TPB. Untuk TPB kita hanya belajar ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan matematikanya belum cukup atau belum bisa untuk mengerjakan soal osilasi teredam dan osilasi teredam terpaksa. Jadi untuk TPB sementara kita hanya belajar OHS. Nah, OHS-nya kayak gimana sih? Nah, contoh OHS, contoh gerak osilasi harmonis sederhana yang akan dipelajari di TPB, yang akan dipelajari di TPB. Oke, kita akan belajar dua. Yang pertama itu adalah OHS pada kasus pegat dan yang kedua adalah OHS pada kasus bandul. Jadi kita belajar cuma dua ini, OHS pegas dan OHS bandul. Coba ya sekarang. Misal kita punya yang namanya OHS pegas. Bayangkan kita punya sebuah Oh, pegas. bener. Saya izin ke toilet bener ya. Oh ya boleh boleh. Ntar kalau udah kabarin ya. Oh, Kak. Nah, Udah? Oke. udah. Jadi bayangin kita punya sebuah benda dengan massa M dan dihubungkan dengan sebuah gas. Oke. Ini kondisinya dalam kondisi setimbang. Nah, kalau benda ini nggak diapa-apain, ya benda ini nggak akan bergerak, ya akan terus diam kan, gitu ya. Nah, untuk supaya dia bisa bergerak osilasi, maka benda ini harus kita ganggu. Caranya gimana diganggu? Caranya dengan cara ditarik atau ditekan. Misal deh, saya tarik, saya tarik sejauh X, sehingga pegasnya ketarikan Iya. sejauh X, gitu ya. Nah, setelah saya tarik sejauh X, apa yang terjadi? Pegasnya ketarik. Kalau pegas ketarik, maka muncul yang namanya gaya pegas. Arahnya kemana? Berlawanan dengan tarikan yang kita kasih. Jadi kalau nariknya ke kanan, akan muncul gaya pegas ke arah sini. Jadi, Ini gaya pegas.
Oke. Gaya pegas di sini bertindak sebagai gaya pemulih. Gaya pemulih itu apa? Gaya yang selalu mengarah ke titik setimbang. Jadi gaya pemulih adalah gaya yang mengarah ke titik setimbang. Nah, ketika pegas saya tarik sejauh X, kemudian saya lepas tarikannya. Apa yang terjadi pada pegas, pada benda? Benda akan bergerak, ya nggak sih? Gerakannya Iya. bolak-balik kan? Hmm. Nah, kalau benda bergerak, berarti apa? Sigma fx-nya nggak nol kan? Tapi Iya nggak ada. M dikali A. Ada gaya apa aja? Hanya ada gaya pegas. Loh, tadi gaya tarikan, udah saya lepas, jadi udah nggak naik lagi kan? Berarti hanya ada Hmm. gaya pegas. Coba lihat, gaya pegas arahnya berlawanan dengan arah tarikan yang saya kasih. Maka Iya. gaya pegas nilainya selalu minus. Hmm. Gitu ya. Nah, gaya pegas kemana apa rumusnya? KX kan ya? Iya. Atau K delta X kan? Iya. Boleh nggak A saya ganti? Jadi D kuadrat X per DT kuadrat. Boleh? Boleh. Kalau saya ubah jadi gini. D kuadrat X per DT kuadrat. Ditambah M per K. M per K. K per M. K dibagi M dikali X sama dengan nol. Boleh? Boleh. Ini di matematika disebutnya adalah apa? Ada yang tahu? Disebutnya adalah persamaan diferensial orde Hmm. kedua. Kenapa diferensial? Karena turunan. Kenapa Iya. orde kedua? Karena turunan kedua. Nah, pasti di SMA belum pernah diajarin kan? Ya nggak sih? Belum. Iya. Bahkan di kuliah pun belum. PDO 2 setahu saya di matematika baru akan diajarkan di semester 2 di matematika 2. Nah, tapi Hmm. masalahnya di fisika ketemu soal kayak gini. Hmm. Nah, gimana caranya? Ya mau nggak mau paham, tapi walaupun nggak terlalu dalam. Oke, kalau persamaan kuadrat pasti udah pernah kerjain kan? Ya nggak? Iya. Kalau kita punya persamaan kuadrat, biasanya yang dicari apa? Persamaan kuadrat cari sebelumnya. X-nya, ya nggak sih? Benar nggak? Ya, X. Iya. Cari solusi X-nya kan? Hmm. Pada dasarnya sama. Ketika kita punya PDO 2, tugas kita adalah ini, mencari X atau solusinya. Mencari solusi atau X-nya kan dari PDO 2-nya. Oke, kalau kita punya persamaan kuadrat, mencari solusi X-nya, gimana caranya? Persamaan kuadrat, Tadi, mencari solusi X-nya gimana caranya? sorry. Tadi nyari X yang DT. Ya, tinggal pakai pemfaktoran atau pakai Oh, rumus ABC, bener nggak? iya, iya. Ya kan? Ya, betul. Pemfaktoran itu biasanya dipakai kalau Kalau dia kuadrat ada, sempurna, ya nggak sih? iya, iya benar. Kalau kuadratnya tidak sempurna, kita pakai cara rumus ABC, Hmm. gitu ya. Nah, sama, Iya. tugas kita adalah mencari solusi PDO 2. Tapi beda halnya dengan persamaan kuadrat. Buat mencari solusi X-nya, ada rumusnya kan? Ya nggak? Iya ada. Masalahnya adalah di sini. Mencari solusi PDO 2 dari PDO 2, jujur aja, dia tidak ada rumusnya. Tidak ada rumus yang bisa dipakai buat mencari PDO 2. Terus gimana? Bicaranya dengan cara kita tebak solusinya. Jadi solusinya kita tebak. Karena Oke. kita menebak solusi, Hmm. bisa saja solusinya nggak cuma satu loh. Jadi PDO 2 itu bisa aja solusinya nggak cuma satu. Kan kalau pakai rumus pasti dapat solusinya ya sama kan, itu aja kan. Tapi kalau kita nembak solusi, maka solusinya nggak cuma satu. Bisa aja.
Nah, gimana nebaknya? Oke, caranya kita tebak dulu solusinya. Tebak solusinya. Karena yang kita mau cari adalah X, betul? Dan kalau Ya, kita lihat X diturunkan terhadap T kan, berarti ya, kita mencari X sebagai fungsi dari waktu, betul? betul. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, kan fungsi itu banyak ya nggak sih? Ya banyak. Fungsi itu kan di matematika banyak kan. Gimana caranya kita nebak solusi yang benar? Ya, lihat. Dari sini terlihat bahwa kalau X diturunkan terhadap T dua kali, X diturunkan terhadap T sebanyak dua kali, kemudian ditambahkan dengan X lagi, maka akan mendapatkan nilai nol. Sekarang saya mau tanya ke Danendra. Fungsi Ya, apa? Kalau diturunkan dua kali, kemudian ditambah dengan fungsi itu lagi, hasilnya bisa nol. no. Apa? Ada banyak fungsi Fungsi. yang kayak gitu. Ada banyak fungsi kayak gitu. Hah? Ada banyak. Ya, Tapi untuk yang familiar buat anak TPB atau anak SMA ada dua. Fungsi yang diturunkan dua kali, kemudian ditambah dengan fungsi itu lagi, hasilnya bisa nol, adalah fungsi sinus. Coba sin. Sin diturunkan sekali jadi apa? Cos. jadi kos Cos diturunkan sekali jadi apa? Min sin. minsin Min ya. sin, kalau kita tambahin dengan sin, bisa nol kan? Bisa nol ya. Bisa, oke. Ada lagi nggak? Hmm, Ada. Cos. kos Cos ya. diturunkan sekali jadi min sin. Min Minsin sin ya. jadi min cos. Min cos Min kos. tambah cos bisa nol kan? Iya. Artinya sin itu memenuhi syarat, cos juga memenuhi syarat. Ada lagi nggak? Ada lagi sebenarnya. Namanya bilangan pangkat bilangan natural E. Tapi kan sementara kita belum belajar ya. Ya udah kita sementara solusinya sin atau cos aja. Nah, yang namanya sin atau cos pasti punya amplitudo ya nggak sih? Nggak mungkin Iya. ada sin atau Hmm, cos nggak punya amplitudo. hmm, Misalkan fungsinya sin deh. Terserah soal sini saya cos ya. Oke. Yang hmm. namanya sin atau cos pasti punya sudut kan. Fanya fasa kan. Fasanya apa? Iya. K. X plus kok K? X sih. X ke gelombang. Omega T. Omega T. Oke. Nah, karena kita Oke. kan nebak solusi. Kita nggak tahu solusi yang benar itu ketika Mana? dimulai dari nol atau tidak. Maka harus tambahin yang namanya fasa awal. Oke. Ini Oke. yang disebut sebagai solusi umum. Hmm, Solusi umumnya. Oke. oke. Masalah kedua muncul. Tahu nggak masalah kedua apa? Ah, Soal nggak mau jawabannya solusi umum. Soal nggak mau itu. Jadi yang diinginkan soal inginnya solusi khusus. hmm, Soal, jadi ini bisa sin bisa kos ya. Tergantung soalnya maunya apa. Atau hmm. tergantung kita kalau kita dikasih kebebasan. Oke. Oke. Soal maunya solusi solusi khusus. Dia Hmm, nggak mau solusi umum. Oke. oke. Berarti kan sekarang PR kita adalah bagaimana mengubah solusi umum ini menjadi solusi khusus. Iya. Caranya adalah kita harus tahu nilai dari amplitudo, omega, dan fasa awal. Selama nilai dari amplitudo atau omega atau fasa awalnya belum tahu, berarti solusi kita masih solusi umum. Paham? Hmm, Jadi tugas paham, paham. kita sekarang adalah bagaimana kita mencari amplitudo, omega, dan fasa awal. Oke? Nah, Oke. dari tiga parameter ini, menurut Danendra,
Mana ya, yang paling mudah untuk dicari? yang A. Pertama Oke. yang Dari dulu. tiga ini ternyata yang paling mudah dicari adalah mencari omega. Kenapa? Karena ada Hmm. rumusnya. Mencari A sama fasa awal, nanti kita Oh, coba lihat. Nah, gimana cara nyari omega? Gampang, kita tentukan dulu solusi kita maunya apa. Atau yang diinginkan soal. hmm, Oke, tebak solusi. oke. Misalkan kita maunya sin deh, gitu ya. XT adalah sin. Yang namanya sin pasti dia punya amplitudo. Sin omega T. Anggaplah ada fasa awal. Nah, gimana cara nebaknya? Kita harus turunkan. Kita turunkan satu kali. Jadinya dx per dt. Dx per dt itu tidak lain adalah V ya, betul? Jadinya apa? Ya, Amplitudo cos terus, omega T ditambah fasa awal dikali turunan dalamnya omega. Sehingga kita punya A omega cos omega T ditambah hmm, fasa awal. Setelah itu, turunkan sekali lagi dV per dt. Ini tidak lain adalah A, betul? Jadinya apa? ya, A omega min sin omega sin omega T ditambah fasa awal omega dikali omega. kali omega Jadinya min A omega kuadrat omega sin omega T ditambah fasa awal. Paham? Nah, setelah kita paham. turunkan sekali, turunkan dua kali, baru setelah itu kita masukkan ke PDO2-nya. Masukkan ke PDO2 yang kita punya. Jadi kita punya PDO2-nya ini kan. Kita copy. Hmm. Ya maksudnya gimana itu? Oke, sabar. Lihat. Oke, oke. Lihat. D kuadrat X per DT kuadrat. Ini kan tidak lain ini, ya nggak sih? Benar nggak? Betul. Ya kan? Kenapa? Loh, ini kan tuan kedua. Ini kan D, kan V itu kan D. Oh Oke, iya. gini caranya. Ah, Benar nggak? Jadi gini. Kan V itu apa sih? Dx per dt kan. Terus sama aja nih gini dong. D per iya. dt dari dx per Hmm. dt. Benar nggak? Betul. Oh iya, iya. Sama aja Betul betul. d kuadrat x per dt kuadrat. Ya udah, masukin. Hmm. Berarti ini apa? Min A Min omega A kuadrat omega kuadrat sin sin kt. omega t ditambah fasa awal. Ditambah K dibagi M. X-nya adalah tebakan awal kita. A sin omega T tambah fasa awal. A sin omega T ditambah fasa awal. Oke, Hmm. kita boleh pindah Oke. ruas kan? A Boleh. omega kuadrat sin omega T ditambah fasa awal sama dengan K dibagi M dikali A dikali sin omega T tambah fasa awal. Kita coret A-nya boleh? Kita coret Boleh, boleh. sin-nya boleh? Boleh. Maka kita akan dapatkan omega untuk kasus pegas sederhana adalah akar dari
K dibagi Ah, ya. N. Ini adalah Hmm. omega untuk kasus gas sederhana. Itu Oke. pada semua kasus yang kayak gitu, Enggak, ini hanya berlaku untuk pegas sederhana yang yang seperti bentuknya ini. kayak gitu. Pegas yang diganti, beban yang disambung sama satu pegas. Kalau saya Oke, pegang dari atas sama nggak? sama aja. Selama masih satu pegas, satu beban sama. Oke, Nah, oke. kenapa saya bilang kayak gitu? Kalau untuk pretest, pasti kasusnya yang sederhana. Yang ini. Hmm. Tapi nanti kalau untuk ujian, untuk kuliah, bisa diganti. Tapi nanti aja yang buat belajar yang nggak sederhana, nextnya aja ya, kalau udah mau belajar kuliah. Oke, maka kita bisa tahu omega untuk kasus gas sederhana adalah karga per M. Nah, terus apa yang belum? Mencari amplitudo dan fasa awal, benar nggak? Iya. Nah, mencari amplitudo dan fasa awal, jujur aja, ini nggak ada rumusnya. Nggak ada rumus bakunya untuk mencari A itu bagaimana, mencari fasa awal itu bagaimana. Terus gimana dong? Amplitudo dan fasa awal kita cari dari soalnya. Dicari dari Soalnya. keadaan awal soal. Oke, Bang ya. Oke. Jadi amplitudo dan fasa awal kita cari dari keadaan awal soal. Oke, kita coba lihat contoh soalnya. Kita, oke, ini coba yang gampang dulu aja ya. Oke, ini pretest 2 tahun lalu kalau nggak salah. Oke, nah ini gampang sih. Jadi kita coba yang susah. Suatu benda diikatkan dengan pegas mengalami gerak osilasi dengan persamaan seperti ini. Persamaan kecepatannya bagaimana? Kan kita tahu kalau V itu adalah dx per dt kan ya. Kita tinggal turunkan saja ya. Kita punya dua, turunan dari sin itu adalah cos, turunan dalamnya 5. Maka dapatlah 10. Gampang ini mah ya. Oke, ini yang soal pretest tahun lalu. Mana jawabannya? 10 cos 5. Ini ya. Nah, kita coba soal yang rada susah dikit. Coba soal yang rada susah dikit. Di sini. Oh, ini gelombang. Gelombang sama itu mirip samanya. Mana ya? Nah ini. Nih. Coba kita lihat. Sebuah partikel mengalami gerak harmonik sederhana dengan frekuensi 10 Hz dan amplitudo 13 cm. Dengan kecepatan partikel saat kecepatan partikelnya 24 pi meter per second, meter ya, Hmm. simpangan tuh X-nya atau Y-nya, simpangannya berapa? Nah, kita maunya apa nih? Dia nggak ngasih tahu kan sin atau cos kan? Maunya apa? Sin atau cos Iya. maunya? Apa? Oh, nggak Sin. dikasih tahu kan? Kasih tahu. Bebas. Sin, Kalau nggak ke situ bebas. Maunya apa? sin aja kalau gitu. Sin, boleh. Sin pasti dia ada amplitudo ya. Hmm. Sin omega T ditambah fasa awal. Oke, amplitudonya 13 cm sama aja 0,13. Betul ya? Betul. Oke, 0,13 sin. Omeganya 2 pi F, ya nggak sih? Tahu nggak? Hmm. Iya. 2 pi berarti 20 pi. 20 pi T ditambah fasa awal kita nggak tahu.
Dengan ya. Nah, kalau kita Hmm. punya fungsi posisinya, posisi itu simpangan ya. Ini simpangan namanya. X itu simpangan atau posisi kalau di gerak. Kalau kita punya simpangan seperti ini, maka kita bisa tahu V-nya. Betul? Berarti VT-nya adalah 0,13 dikali cos 20 PT Hmm. ditambah fasa awal. Jangan lupa satuan dalamnya 20 pi. Maka kita akan punya coret satu coret. Berarti sama aja 2,6 pi dikali cos Hmm. 20 pt ditambah fasa awal. Betul? Betul ya? Nah, soalnya bilang kalau kecepatannya itu saat 2,4 pi kan. Jadi Ya. dia mau V-nya itu adalah 2,4 pi. Hmm. Nah, kalau kita masukin ke rumus sama aja apa? 2,6 pi Hmm. dikali cos 20 pt ditambah fasa Hmm. awal. Berarti kita bisa coret pi-nya. Gitu ya. 2,4 bagi 2,6. 12 per 13. 12 per Hmm. 13. Betul? Itu sama dengan Ya betul. cos Cos dari per 20 pt ditambah fasa awal. Nah, kalau kita tahu cosnya itu adalah 12 per 13, kita kan bisa aja bikin kayak gini ya. Segitiga ya nggak sih? buat ya segitiga. Oke. Ini berarti dua, Hmm. ini kalau kita anggap ini sudutnya ya. Ini berarti 12, ini 13, betul? Ya. Berarti sisi Ya. depannya adalah Betul. 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Ya. Hmm. 5, betul ya? Ya. Dengan kata lain, kalau nilai cosnya adalah 12 per 13, pasti nilai sin-nya adalah berapa sin-nya? Plus minus kan Sini sebenarnya. 5/13. Nah, ada dua loh. Cos itu kan Oh, positif di kuadran satu sama kuadran 4 ya nggak sih? iya. Kalau kita anggap dia kuadran satu, maka sin-nya Sini adalah 5 per 13, betul nggak? ya betul. Kalau kita anggap dia di kuadran 4, maka sin-nya Maka min 5 per 13. Nah, ya udah, kita masukin. Kan yang kita mau cari kan posisi X kan? Simpangan kan? iya, Tadi iya. apa rumusnya? 0,13 sin ini kan? 0,13 dikali sin 20 pt ditambah fasa awal. Udah masukin. Jadi Langsung. jawabannya kalau kita Betul, anggap dia dua-duanya. sebagai kuadran satu, berarti XT-nya itu adalah 0,13 dikali Hmm. 5 per 13. Betul? Betul. Maka jawabannya 0,05 ya. Betul. Ya. Iya, iya, 0,13 iya. dibagi Ya. 13 kan 0,01 kali 5, Hmm. 0,05. Kalau kita misalkan, kita kan nggak tahu kuadran berapa kan? Kuadran 4. Ya. Maka XT-nya sama dengan 0,13 dikali min 5 per 13. Maka jawabannya min 0, ya kok 0,15 sih? 0,13. No, min 0,05 meter. Ya udah, 5 senti kan ya? Maka Iya. jawabannya adalah delta. Ngerti? Oh, ngerti, ngerti, ngerti. Oke, kita Kalau coba ada kelebihan soal. ini Iya, gimana? karena kita nggak tahu ini kuadran berapa. Kan cos itu positif ada dua kan? Hmm. Satu Iya. atau empat kan? Hmm. Oke, Sin kita lihat cos lagi ya. dan tan dua-duanya ada dua. Kenapa? Sin cos sama tan semuanya ada dua. Iya, ada dua. Satu, satu kan semuanya positif. Dua Ya. kan sin doang. Tiga kan Hmm. tan doang. Empat kan cos doang. Karena cosnya Iya. positif berarti kan kalau nggak di satu di empat kan. Iya. Kuadrat satu sinnya juga positif. Tapi kuadrat empat sinnya negatif. Hmm. Coba lihat lagi ya. Yang seperti itu. Nah ini. Ini juga osilasi.
Tugas kan ya. Oke, coba dikerjain. 3 menit deh. Oke. Sama kayak tadi kan caranya. Sama. Kalau dia nggak ngasih tahu ya kita anggap aja sin atau cos, terserah. Titik setimbang tuh di mana sih? Tahu nggak? Titik Hmm, setimbang itu adalah ketika posisinya sama dengan nol. Jadi kalau di osilasi itu, nol itu waktu dia setimbang di sini. Waktu digambar ini sini nih. Nah ini nol, ini setimbang dia. oh, Paham? paham, paham. Jadi dia, kalau tadi kan kita mau cari posisi saat V-nya sekian. Kan dibalik. Hmm, Berapa kecepatannya saat X-nya sekian? Oke? Coba oke. dikerjain. Artinya kita cari apa tuh omeganya Omega, dulu. betul. Tadi Ya. omega rumusnya apa? A Akar per K A, per akar M A ya? per M. Yes. Kan dari kita dari kan dari X ke V terus diturunin ke K. Oke. Jadi Kan ini kebalikannya tadi. dari Kalau tadi kan kita mau tahu posisi simpangannya saat oh, kecepatan sekian. oh, Nah, kalau ini kebalik. iya. Berapa kecepatannya saat di titik setimbang? Jadi saat X-nya Nah, kita 0, naikin. ah, Hmm. enggak perlu naikin, sama aja. Jadi gini, kan kita maunya nebaknya apa? Sin atau cos? Sin. Sin. Amplitudo, sin. Hmm. Iya. Omega T, Omega. tambah fasa awal. Omeganya Udah kan ya? 20. Hmm. Oke, A-nya kan Iya. tahu. 5 cm berarti Hmm. 0,05 ya, betul? Iya. Sin, omeganya hitung akar K per M. Dua, Akar dua, 400 berarti ya? Betul? 400 itu berapa? Akar iya. 2, berarti 20, Betul. ya? Hmm. dua Iya. puluh T ditambah fasa awal. Gini kan? Betul? Betul. Nah, berarti kan V-nya itu adalah 0,05 sin jadinya cos Dikali 20. 20 T Hmm. ditambah fasa awal dikali 20. Bener gak sih? Ya, jadinya Iya. coret, Hmm. coret. 2 kali setengah satu. 10. Satu Iya, cos satu. 20 T ditambah fasa awal. Nah, kalau tadi kita Hmm. dikasih taunya adalah V-nya sekian. Sekarang saya maunya ini. X-nya Iya. nggak tahu kapan, tapi dia maunya nol. Kan setimbang kan? Berarti Hmm. apa? 0,05 Iya. kali sin Hmm. 20 T ditambah Iya. fasa awal. Berarti yang buat nol itu adalah si sinnya. Benar nggak? Sinnya Hmm. harus bernilai Iya, betul. nol. Sin yang Nol. hasilnya nol. Sin berapa? Ada dua.
sin Sin yang 0 nol tuh di kuadran satu, ya nggak sih? Sin yang nol ya sama di kuadran kuadran, nol tuh kan dia gini ya. Nol tuh semuanya kan di ada. tengah-tengah sih. Nol kan dia gini ya. Dia berarti kan Iya. nolnya tuh Hmm. bisa di sini kan. Di sini sama di sini ya nggak sih? Di Bener nggak? semua kuadran. Sama kuadran Iya, dua ya. iya betul. Kuadran Mm-mm. satu sin yang nol, nol. Kuadran dua sin yang nol, pi Hmm. kan? Betul. Iya, Nah, betul. kalau begitu berarti kan kita butuhnya cos kan? Berarti cos Iya. 20T ditambah fasa awal bisa 2 juga dong. Kalau kita pakai sebagai kuadran satu Iya. cos nol satu, betul? Kalau Sama kita pakai derajat. di kuadran Oh, atas nol. 2 cos nol, cos cos pi min satu, betul? Maka Oh iya betul. phi T-nya itu adalah satu dikali Satu atau plus minus satu kan ya. Maka jawabannya kalau enggak satu hmm. atau min satu. Maka jawabannya Oh, adalah delta. Gitu. sebentar. Jadi dibalik aja. Bayang? Em, Bayang ya? kurang Oke. kebayang nih, Kak. Hah? Kak, saya ada pertanyaan. Yang kan bukannya Hmm? kalau nilainya jadi nol itu di semua kuadran bisa ya? Enggak dong. Coba kita lihat. Kan Sindo kan kayak gini kan. Kuadran kan gini kan. Ini kuadran Hmm. satu, kuadran dua, kuadran tiga, kuadran Ya, empat. Betul. betul. Satu itu kan dari nol sampai 90. Betul. Heeh, betul. Kalau ini dari 90 Sampai sampai 180. 180. Iya, Kalau ini 180 sampai sampai 270. 270. Oh ya, karena kita di batasnya sih. Kemudian ini 270 sampai Sampai 360. 360 kan. Oke. Iya, Nah, kalau kita lihat, ini kan nol kan. Ini kan pi iya, kan. Ini dua iya. pi. Nah, kenapa dua pi nggak saya masukin? Karena dua pi itu adalah pengulangan dari nol. Jadi kalau kita punya fungsi sin atau fungsi Oh, cos, dia kan mm, bersifat periodik kan. iya. Periodenya kan dua pi kan. Artinya ketika Mm, kita punya dua pi, kita anggap aja itu nol. Karena dua pi itu nol sebenarnya kan ya. Nol derajat kan. iya, Misalkan betul. kita punya tiga pi. Tiga pi sama aja pi kan. Karena dia Iya, pengulangan. Berarti kan tiga pi itu kan dia muter satu putaran penuh. Tambah pi kan. mm, Ya nggak sih? iya betul. Jadi makanya yang dua pi ini nggak saya masukin. Nah, yang pi ini Hmm, sebenarnya dia ada di batas ya. Pi itu kan antara 2 dan 3 ya nggak sih? iya betul. Makanya jadinya saya anggap aja yang dua deh. Tapi kan emang cuma tiga titik kan kalau lihat dari grafik kan Iya, ya. iya Yang ini cuma ada nggak tiga kita titik. masukin karena dia sama kayak ini. Gitu. Oh, no. Paham? Oh, oke, ngerti, ngerti. Kita coba lihat lagi soal yang tentang osilasi. Oke, ini juga sama osilasi. Ini masih bergetar sederhana. Oke, simpangan. Oke, coba kerjain. Nah, kadang, kadang Hmm, osilasi itu bisa digabung dengan usaha energi. Bisa aja. Ini sebenarnya masih gerak, masih mekanika gerak ya. Coba dikerjain 2 menit. Bentar, saya mau kuis dulu ya. oke.
Dapat? Hilang. Tar, Em, hilang. Tar. Sorry, bootloadnya hilang. Sorry. Tadi nggak sempat kebaca ya? Baru hilang ya? iya, Oke, coba dikerjain. em, 2 menit deh. dapat. Tadi itu saya itu tadi soalnya ada terus agak Hmm? hilang. Hmm? Tadi soalnya ada terus hilang Kak. Tapi saya Mbak? tadi dapatnya, Hmm? saya dapat kecepatan maksimum terus Kok sama nyari maksimum? ya Dia nyarinya nggak, dia nyarinya nggak maksimum ya. Dia nyarinya di yang 16 V cm. itu, yang V itu dua kan biasa ya Mas? Apa? Yang V itu kan dua tadi kan, Yang mana? yang 2 meter per second itu. Ya, itu kecepatan saat dia di titik timbang. Iya, Dan dia bilang di simpangan 20 cm dia diam. Berarti di X-nya 20 cm, V-nya 0. Pertanyaannya adalah ketika X-nya 16 cm, simpangannya V-nya berapa? saya tuh tadi udah dapet sampai omega. Hmm, Terus pas diturunin saya agak bingung tuh dari oke. situ Nah, turunannya gimana. kita akan, kalau saya lihat ini, saya akan pakai konsep energi. Coba ya, Oke. kan gini. Nih, ini kondisi timbangnya. Gini kan? Oke, massa, ini K. Ini kondisi timbangnya. Kemudian kita tarik kan ya, kita tarik sejauh amplitudo kan. Kan kalau kita tarik sejauh 4 cm berarti 4 itu amplitudo kan. Iya, Nah, maka dia akan ketarik. Gitu ya. Oke. Nah, karena ini konsepnya adalah tanpa gesekan ya, kita nggak ada gesekan, kita masih OHS kan. Oke, mm, kalau kita misalkan ini keadaan amplitudo, ini keadaan setimbang, gitu ya. Nah, iya, apa yang terjadi pada pegas ketika pegas itu ada di titik paling jauh atau amplitudo? Pegasnya diem apa masih bergerak? pas di titik amplitudo bagasinya diem. Diem. Berarti tahu dong, amplitudonya adalah Hmm, 0,2 koma dua. meter. Betul? Betul. Oke. Kita berarti nyarinya di 16 tadi kan di antara ini kan ya? Ya nggak sih? Hmm, iya, Anggaplah titik C itu di sini deh. Titik C. Boleh? Nah, boleh. ini jaraknya adalah 16. 0,16. Betul ya? Iya, Oke. Kan harusnya konsep energi apa? Energi total di A harus sama dengan energi total di B, sama juga dengan P total di C. Benar nggak? betul. Di A, karena dia amplitudo, dia nggak bergerak. Adanya apa? Hmm. Energi potensial gas. Oh, Yaitu apa? Setengah konstanta pegas dikali hmm, A. Betul. betul. Ketika dia ada di titik setimbang, benarnya gerak. Tapi Iya, pegasnya nggak ketekan kan? enggak. Berarti adanya apa? Kinetik. Energi cepat, EK kan? Benar nggak? Iya, iya. Oh iya, Oke. Ketika di C, benarnya gerak. Benarnya juga pegasnya ketekan kan? Maka iya. dia punya setengah K delta X kuadrat ditambah setengah M VC Hmm, kuadrat. Paham? paham, paham. Kita coret semua setengahnya boleh? Boleh. Oke. Kita coret semua setengahnya berarti, nah, K-nya ada ya. Konstanta pegas nggak tahu ya. Oke, biar aja. K-nya kita nggak tahu, tapi A-nya tahu kan? 0,2 ya. Betul. Betul. Masanya 2, VB-nya 2 juga ya. Iya, Oke.
konstanta pegas kita nggak tahu, delta X-nya 0,16 ditambah 2 dikali VC kuadrat. Betul? Betul. Nah, kalau kita mau cari C harus tahu K dulu kan? Nah, Iya. kita cari dulu K-nya dari sini, ya nggak sih? Iya. Enggak. Oke, berarti kita punya K dikali 0,04 sama dengan berapa ini? 4 kali Hmm. 2 8 ya. Betul. Iya betul. Maka K-nya itu adalah 8 dibagi Dibagi 0,04. 0,0. Udah. Oke. Hmm. Nah, sekarang kita bandingin, boleh A sama C, boleh B sama C. Anggap aja B sama C, boleh ya? Boleh. Oke. Berarti kita punya 2 kali 4 8 sama dengan 8 dibagi, ini kuadrat ya, 0,04 dikali 0,16 kuadrat ditambah 2 VC kuadrat. Oke, kita sederhanain. Kan sama dengan 8, 0,16 dibagi 0,2 ya. Betul ya? Iya betul. Ditambah 2 VC kuadrat. Kita hilangin 2-nya boleh? Boleh. Oke. 4. 4. Jadi kita punya 4 sama dengan 4. Ini kan kalau dicoret 0,8 ya. Ya nggak sih? Betul Iya nggak? 0,8. Iya betul. 0,8 jadinya 0,64 64. ditambah VC kuadrat. Berarti VC kuadratnya adalah 4 1 min 0,64. Betul. Iya Berarti 0,36 dikali 4. Betul. betul. Berarti VC-nya adalah 0,6 dikali 2. 1,2. Paham? Oh, paham paham. Ini Tapi kan, kita menggunakan konsep energi. hmm, Soal yang tadi, yang ini juga bisa pakai konsep energi. Cobain aja. Kita bandingin eh, dua kondisinya. Ya, tapi bisa nggak ini ya? Ya kan ada amplitudenya ya? Bisa aja. ada. Bisa. Satu timbangan, jadi kita bandingin titik di amplitudo sama di titik timbangan ya. Hmm, Kita bandingin di titik timbangnya sama di amplitudonya. Nah, hmm, jawabannya pasti akan sama. Itu. Paham ya? paham Ngerti? paham. Oke. Kita lihat lagi ada nggak soal yang bisa kita kerjakan. Oke. Ada gelombang, 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 gelombang. Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke osilasi yang kedua. Yang kedua adalah osilasi pada kasus bandul. Kalau tadi kan osilasi pegas ya. Secara Iya. konsepnya sama. Jadi yang kedua adalah osilasi bandul. OHS pada bandul matematis. Bandul sederhana. Nama lainnya bandul matematis. Oke. Bayangin kita punya sebuah bandul yang digantung. Ini anggap itu langit-langit. Bandulnya digantung. Oke. Bandulnya digantung. Kayak gini. Masanya M, panjangnya adalah L. Ini kondisi setimbang ketika bandulnya nggak diapa-apain. Nah, tadi Hmm, kan saya bilang, kalau nggak diapa-apain, ya nggak akan bergerak. iya. Supaya dia bergerak osilasi, maka bandulnya harus diganggu. Dengan cara apa Hmm, kalau bandul diganggu? Dengan cara disimpangkan. maksudnya? Disimpangkan. Di apa ya, di ayun gitu ya. Oh ya, Oh, oke. di ayun dengan sudut theta. Nah, kekecilan.
Gambarnya kita rada gede aja deh ya, biar gambarnya enak. Di sudutnya theta, disimpangkan. Setelah disimpangkan dilepas, maka dia akan seperti ini kan gerakannya. Ya nggak? Iya, Betul? Nah, akan betul. terus berulang kan gerakannya kan? Iya, Nah, ini namanya gerak osilasi. Coba kita lihat ada gaya apa aja di sini yang terlibat. Ada gaya mg, sama ada gaya tegangan tali. Betul? Tension. Nah, coba lihat deh. Kalau dilihat dari gerakan bandul ini bergeraknya translasi atau rotasi ya? rotasi. Rotasi, karena dia ada poros, ya nggak sih? Iya Kan ada kalau poros. translasi kan dia nggak bergerak nggak pakai poros kan? Kalau ini dia ada Iya. porosnya. Berarti kita tahu bandul ini hanya bergerak secara rotasi. Nah, Hmm, kalau gerak rotasi, yang mempengaruhi dia gerak siapa? Bukan gaya, tapi torsi. Maka dia sigma torsi. Sama dengan inersia dikali alfa. Nah, Kang coba lihat. Kan porosnya ini ya, betul? iya Berarti betul. kalau porosnya ini, si tension nggak punya torsi kan? Enggak. Karena torsi itu harus yang tegak lurus kan? Mg Iya. punya, tapi Mg harus diurai, ya nggak sih? Harus ada di Maksudnya Mg diurai. iya. Nah, ada yang ke sini, Oh, sama oke. ada yang ke sini. Sana. Kalau ini Oke. theta, ini juga theta. Yang ini adalah Mg cos theta. Yang ini adalah Mg sin theta. Berarti yang punya torsi siapa? Mg sin theta, betul? Betul. Dan Mg sin theta yang disebut sebagai gaya pemulih. Karena dia Hmm, mengarah ke titik setimbang. Tapi perhatikan deh, kita kan menyimpangkannya itu ke kanan kan ya? iya. Tapi Mg sin theta malah ke kiri kan? Kebalikannya Iya. kan? Makanya Iya. torsinya minus. Minus Mg sin theta dikali lengannya. Lengan tuh jarak kan? Jarak ke Iya, porosnya kan L, panjang tali, ya nggak sih? iya, betul. L. Inersianya. Inersia dari bandul ini berapa ya? Si, Iya. Kita udah hmm, belajar inersia kan? udah. Udah kan? Nah, inersia bandul ini berapa? Berapa? MG sintetanya. Nah, maksud inersia gitu. Hmm. Bukan apa sih? Nah, ingat Kenapa? gak waktu kita belajar inersia? Kalau Iya, iya, kita aku belajar ingat. inersia, kita harus paham dulu, ini bendanya benda apa? Oh Benda iya. titik atau benda tegar? Masih ingat kan bedanya? Iya, 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 Benda benar. titik itu benda yang tidak ada ukuran dimensi. Benda tegar Hmm, itu benda yang memberitahu ukuran dimensi. Sekarang coba iya, perhatikan. Benda si bandul ya, bandul itu yang buletannya ya. iya. Si Ah, bandul buletannya itu, apakah dia ada ukuran dimensinya? enggak. Nggak ada. Berarti ini kasusnya adalah benda titik. Benda titik, apapun bentuknya, pasti inersianya adalah R kuadrat. Di mana R itu adalah jaraknya ke poros. Berarti Iya, L. Betul nggak? R itu betul. kalau di inersinya bukan jari-jari kan, tapi jarak ke porosnya kan ya. Hmm, Oke. iya, Boleh nggak alfa itu kan sebenarnya turunan kedua dari sudut ya? Benar nggak iya, sih? Jadi gini. Boleh kan gini? iya betul. Boleh. Boleh. Oke. Kita coret. M-nya coret ya. Ah, L-nya coret satu boleh. boleh Sehingga kita coret-coret. punya apa? Min G Masih. sin theta sama dengan L dikali D kuadrat theta per dt kuadrat. Betul? Betul. Nah, kalau nanti dapat praktikum tentang bandul, pasti akan dikasih tahu. Jadi, syarat supaya bandul kita mendekati gerak OHS. Kan kita tahu ya, bandul tuh bandul yang pada umumnya nggak mungkin OHS kan, karena ada udara kan ya, benar nggak sih? Iya, ada udara. Nah, syarat supaya bandul itu mendekati gerak OHS, tau nggak syaratnya apa?
sudut petanya harus kecil. Kita sebenarnya nggak boleh menyimpangkan terlalu besar kayak gini. Karena kalau terlalu Hmm. besar kayak gini, bendanya jadi nggak gerak OHS. Jadi akan diajarkan di praktikum biar lebih jelas. Gimana kalau simpangannya besar? Pasti bandulnya akan bergerak yang namanya akan ada kayak lintasan berputarnya. Karena ada Hmm. pengaruh yang namanya gerak Coriolis dari rotasi bumi. Tapi kalau sudutnya kecil, dia akan sesuai dengan yang kita inginkan, bergerak OHS. Nah, di matematika, kalau tetanya kecil, nilai sin teta dapat didekati dengan nilai tetanya. Tapi tetanya harus dalam satuan radian. Kalau nggak percaya, coba di kalkulator. Tapi ubah dulu ke mode radian. Karena kalkulator pada umumnya defaultnya itu modenya derajat. Ubah kalkulatornya pakai mode radian. Coba Hmm. ketikin aja sin 0,1 radian. Pasti nilainya akan mendekati 0,1. Sin 0,01 radian. Pasti hasilnya akan mendekati 0,01. Kalau saya tercoba aja. Tapi ingat harus diubah ke mode radian. Hmm. Sehingga persamaannya menjadi kayak gini. Min G dikali theta sama dengan L dikali G kuadrat theta per dt kuadrat. Paham? Berarti Paham, paham. kalau saya baca gini boleh nggak? D kuadrat theta per dt kuadrat ditambah G dibagi L dikali theta nilainya sama dengan nol. Boleh? Boleh. Ini yang disebut sebagai persamaan diferensial orde kedua untuk kasus bandul. Lihat, Iya. PDO2-nya berbeda kan dengan PDO2-nya pegas. Tapi secara struktur, secara kombinasinya sama. Turunan kedua, konstanta fungsi. Nah, kalau kita lakukan hal yang sama kayak tadi, yang tadi ya, kan tadi kita nyari omega kan, kita bikin tebakan solusi ya, benar nggak sih? Ya gini kan? Iya. Ya, Oke. benar. Kalau kita lakukan hal yang sama kayak tadi, ya, saya akan Hmm. tahu pada kasus ini, saya bisa tahu omeganya itu yang mana. Kalau kita udah punya PDO2, pasti omega itu selalu omega kuadrat ya, selalu Hmm. adalah konstanta yang ada di depan fungsi. Ini pasti adalah omega kuadrat. Coba aja lihat di kasus yang pegas, omega kuadratnya akar K per omeganya omega kuadratnya K per M kan? Iya, Karena di benar. depannya adalah K per M. Gitu, paham? Hmm. Kalau Oke, nggak paham, percaya, paham. coba ini pakai tebakan solusi yang sama persis kayak gini. Tadi. Oke, jadi kita bisa tahu pada kasus OHS bandul, omeganya itu adalah akar dari G dibagi dengan L. Oke, kita coba lihat soalnya. Nah, saya ketemu soalnya, temen kalau yang bandel tuh rada jarang ya. Saya ketemu soalnya di tahun lalu, bentar, di tahun lalu ketemu sih, tapi soalnya itu berupa soal, ini kayaknya tahun 2025 ya salah ini. Ini tahun lalu, dia berupa teori. Nah, ini. Oke, coba kita kerjain. Bandul terdiri atas beban dengan massa M yang digantungkan menggunakan tali sepanjang L. Jika beban diberi simpangan, kemudian diayun, gaya apakah yang berfungsi sebagai gaya pemulih? Jadi kita tahu ya, gaya pemulih di bandul itu adalah yang mengarah ke titik simbang, yaitu apa? Mg sin theta. Oke? Berarti yang mana jawabannya nih? Apakah gaya pemulihnya itu adalah komponen gaya berat yang sejajar dengan tali atau komponen gaya berat yang tegak lurus dengan tali atau gaya normalnya atau gaya tegangan talinya atau gaya gesek udaranya? Yang mana? Yang mana?
Ya, kompren kayak berat, tegak lurus dengan tali. Iya, ini kan yang MG sin theta kan? Karena Ya, kalau kita lihat, kalau yang sejajar berarti kan evokos sih, MG sin theta. Karena yang sejajar itu yang MG cos theta. Oke, kita coba lihat soalnya ada nggak ya di ITB, coba ya. Ada nggak oksilasi ya sini? Oh ada 154. Oke, kita coba lihat. 154. Ini dua blok mekanik. Oh di atasnya. Ini oksilasi. Coba lihat ada nggak yang bisa kita kerjakan. Yang bisa sederhana aja dulu. Hmm, oke, bisa ini. Coba kerjain soal ini. Oke, 3 menit. Ini banyak main. 5 menit. oke. Oke, coba kerjain ya. Caranya sama kayak tadi, cuman Iya, OTP sama. Coba oke. deh. Saya mau nanya deh. Menurut Danendra, di mana letak kecepatan maksimum pada osilasi pendul? Di mana ya? Di titik setim bang. Timbang Di sini tuh kecepatannya maksimum. Kalau di titik amplitudo, itu di nol. ini tingginya maksimum. Ya nggak sih? Oh, oke, Tinggi ngerti. maksimum dia udah diem kan, V-nya kan? Iya, Kalau yang ini kebalik. Tingginya nol, tapi V-nya maksimum. Nah, iya, oke, bisa pakai konsep energi. Kayaknya energi lebih mudah deh. Tapi coba aja dulu deh. Coba kerjain deh. oke. Karena periodenya T, jadi W-nya sama dengan Oke, 2 rad. panjang talinya yang pertama. Hmm. Terus kita bisa dapat L-nya kan. Yuk, dari periode kita dapat L, betul. Ini Hmm? gravitasinya 10. 10 aja deh, biar gampang. Oke. Hmm, 2,5 per pi kuadrat. Hmm? Terus itu L-nya. Oke. Ya kan? Habis itu em, Dari amplitudo. Amplitudo itu bisa berupa sudut, bisa bisa juga sudut, kayak sudut. Bisa sudut atau bisa, ya, coba aja dihitung deh. Saya juga ntar belum 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 tahu sih bentuknya apa. Mungkin sudutnya. reaksi omega kali A. Hmm. Dapatin dapatin amplitudenya. Amplitudenya 4 cm atau 0,4. Hmm. 0,0. Habis dari situ gimana ini? Oke. Coba ya. Coba bikin dulu Hmm, gambarnya biar gampang. Kan gambarnya gini. Ini titik setimbangnya, ya. Ini disimpangkan. Maka dia pasti akan bergerak seperti ini. Itu ya. Oke.
Kita punya informasi bahwa masanya 100 gram tuh 0,1 ya. Oke, dengan kecepatan maksimumnya itu adalah 0,08 pi. Dan periodenya 1 sekon. Yang dicari apa? Panjang pendulum, L. Kita tahu, tadi kita tahu apa? Omega nilainya sama dengan angka G per L ya. Betul ya? G per L kan? Saya lupa juga sih kalau nggak turunin. G per L ya. Ya, G per L. Ya udah. Omega dapat dicari pakai 2 pi per periode. G-nya 10 aja. L-nya nggak tahu. Supaya kita hilangkan akar, kita kuadratin. 4 pi kuadrat dibagi 1 ya. Sama dengan 10 per L. Berarti L-nya itu adalah 10 dibagi 4 pi kuadrat. Gampang ya? Nah, kemudian dia minta apa? Amplitudo. Nah, tadi kan kita tahu ya, persamaannya akan seperti ini kan. Persamaan diferensialnya. Apa gini? Kan ini kan, ini adalah persamaan diferensial yang akan dimunculkan dari persamaan bandul. Bandul sederhana ya. Nah, ini kan. Nah, berarti kita tahu solusinya itu adalah theta, ya nggak sih? Karena dia mencari fungsi theta kan. Fungsi sih gini. Theta fungsi T ya. Sama dengan theta max gitu ya. Amplitudo kan. Itu theta max lah ya. Boleh amplitudo juga boleh theta max boleh. Boleh sin, boleh cos. Gini kan. Betul? Betul ya? Nah, Ya Kak, betul. berarti kan kalau kita turunkan, jadinya apa? D theta per dt. Itu omega tapi yang kecepatan sudut ya. Bukan omega Hmm, yang ini. Oke? Kecepatan ya. sudut bilangnya aja deh. Kecepatan sudut. Oh, simbolnya sama nih. Omega, anggap yang omega asing lah ya. Berarti apa? Maksudnya A, gimana? apa? Yang si simbolnya sama sih? Masih ingat nggak waktu kita belajar gerak melingkar? Ah, Theta, kalau diturunkan sekali jadinya apa? Omega kan ya? ya Benar nggak? Omega. Ya betul. Omega diturunkan jadinya alfa kan? Nah ini Alpha. omeganya nih fungsi fungsi bukan omega yang tadi ya. Omega yang ini kan omega periode dari osilasinya ya. Apa? Dari Hmm. osilasi ini apa? Kalau yang ini namanya frekuensi sudut karena dia di dalam sin konstan. Kalau yang ini kecepatan sudut. Oke? Ini apa? Ya, A dikali cos omega T ditambah fasa awal dikali omega. Bener nggak? betul. Berarti omega sudut yang di luar tuh A dikali omega dikali cos omega T tambah fasa awal. Betul? Ya. Nah, sedangkan kita tahu kan hubungan antara V sama omega apa? V itu adalah omega dikali L. Bener nggak? Ya. Oke. Karena dia bilang kecepatannya adalah 0,008, berarti kan kita tahu ya, omega aksen maksimum terjadi saat cosnya 1 kan? Berarti A dikali omega, bener nggak? Iya. Berarti kita punya V max itu adalah omega max. R itu kan jarak ke poros kan? Berarti kan Hmm. L ya. Betul? Iya Omega betul. maxnya berapa? 0,08 0,08 pi. Nah, ini amplitudo omega omega tadi apa? 2 pi per T ya. Betul? Iya. 2 pi per T
dikali L-nya berapa panjangnya? Belum tahu. Oh, tadi tahu ya. Ini kan 10 per 4 pi kuadrat Oh ya? iya, iya, Betul. benar. Ya betul. 10 per 4 pi kuadrat. Oke. Kita bisa coret pi-nya yang ini. Jadi kita punya Hmm. 0,08 amplitudo. Saya satu kan? Dikali Iya. 10 per 4 pi kuadrat. Maka amplitudonya adalah 0,08 dikali, Tadi kan duanya kemana? kenapa? Duanya. Dua. Oh iya, Dua, duanya dua, lupa. dua. Betul, betul. Duanya berarti ditaruh di bawah ya. Di sini ya, dua ya. Iya. Oke. Berarti ini dibagi 20 ya. Betul. Iya 20. Udah. Ini amplitudonya. Oke. Oke, oke. Nah, terus yang C-nya minta apa? Tegangan tali ketika kecepatan pendulumnya maksimum. Jadi dia mintanya apa? Tegangan tali saat di titik terendah kan? Ya nggak? Iya, betul. Oke, coba Artinya ada dia gaya apa aja satu. sih di sini? Ada gaya MG, betul? Betul. Sama ada Ada gaya tegangan tali. 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 Coba lihat. Lintasan yang terbentuk adalah lintasan lingkaran kan? Ya nggak? Iya, betul. Maka kita gunakan sentripetal. Kalau kita anggap sumbu Y-nya positifnya ke atas ya, karena pesawat ini ya, sumbu Y Hmm. positif sini ya, Ya, berarti sigma FY sama dengan FSP kan? ya, Berarti ada tegangan tali dikurangin MG sama dengan M. V-nya berarti Vmax kan ya? Karena kan ya. di terendah kan? Hmm. Dibagi L. Ya udah. Berarti T-nya itu adalah MG ditambah M Vmax kuadrat dibagi L. Jadi tinggal masukin aja angkanya kan ya? Ada semua kan? Ya, Ya, ada semua kan? Vmax-nya ada, M-nya ada, G-nya ada, L-nya ada. Ada semua kan? Ya, betul? ya, Nah, tinggal masukin aja. Tension kok tension? Newton. Gitu. Oke, jadi pada umumnya gerak osilasi itu cuman gerakan yang berulang aja. Sebenarnya ada banyak, nggak cuman bandul sama pegas aja. Cuman untuk hmm, TPB, kita ya. yang gampang kita bayangin adalah bandul sama pegas Hmm, gitu. ya. Sampai sini paham, Saudara? Ngerti? Lumayan paham, lumayan paham. Oke. Oke, nanti untuk catatannya saya akan kirimkan lewat WA ya. Hmm. Rekamannya saya upload Hmm. dulu. Nanti saya kirimkan Oke, linknya buat dilihat lagi. Oke, oke. Maya dan Indra. Terima kasih, Kak.